Baiklah, hadirin sekalian, teman-teman yang saya cintai dan Bapak dosen yang saya hormati, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan perencanaan dan perkembangan kurikulum sekolah. Sebelum mempresentasikan, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama itu adalah Putuan dan Dasantika Artawan, yang kedua saya sendiri Kolbuki Karhasja, yang terakhir adalah Lila Georgina. Pada materi pertama yang akan dijelaskan oleh Lila Georgina, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Kolbuku. Untuk materi pertama, perkenalkan nama saya Lila Georgina akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum Sekolah. Nama sekolah yang kami rencanakan adalah Sekolah Menengah Atas Generasi Bangsa yang mempunyai visi menjadikan sekolah yang melahirkan generasi yang kreatif dan berkarakter untuk bangsa. Tujuan dari dibentuknya sekolah ini adalah terciptanya implementasi manajemen mutu, terbentuknya peserta didik yang berbudi dan berkarakter, menuju layanan prima dan penjaminan mutu pendidikan, dan yang terakhir adalah terjadinya peningkatan perolehan hasil belajar siswa. Adapun misi yang kami buat adalah yang pertama, mengamalkan nilai-nilai agama, berperilaku mulia, dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, tercapainya pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai karakter dan wawasan lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan kriteria ketuntasan maksimal atau KKM. Yang keempat, meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan melalui proses pelatihan. Yang kelima, mengembangkan kompetensi dan potensi diri melalui pengembangan kewirausahaan dan penelitian. Dan yang terakhir adalah meningkatkan wawasan keunggulan global maupun lokal dalam bidang ilmu pengetahuan. Next, Kolbu. Untuk tercapainya visi dan misi yang kami rencanakan, kami juga merencanakan strategi dalam mengembangkan sekolah kami. Yang pertama adalah menerapkan sistem manajemen mutu pada semua bidang, kemudian melengkapi sarana pendukung pembelajaran yang memadai dan berbasis teknologi, kemudian meningkatkan layanan pembelajaran, penjaminan, dan pengendalian mutu, dan juga mengoptimalkan layanan konsultasi dan bimbingan belajar. Dan yang terakhir adalah meningkatkan implementasi dan pengawasan pembiasaan budaya sekolah. Sekian dari presentasi saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh saya sendiri yang mengenai tentang mata pelajaran dan sistem pembelajarannya di sekolah ini. Pada sistem terdapat dua jenis mata pelajaran yang terdapat di sekolah ini, yaitu mata pelajaran umum dan pelajaran khusus dan wajib. Mata pelajaran umum yaitu mengandung tentang bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang, pendidikan jasmani, informatika, dan pelajaran agama dan budi pekerti. Kemudian mata pelajaran khusus dan wajibnya adalah mata pelajaran yang wajib dipelajari tergantung jurusan yang dipilih, yaitu terdapat dua jurusan dalam sekolah ini, yaitu IPA dan IPS. Pada jurusan IPA yaitu mempelajari tentang bagaimana alam ini bekerja, antara lain materi khususnya yaitu kimia, ilmu yang mempelajari tentang materi mulai dari susunan, komposisi, struktur, sifat-sifat serta perubahan dari materi tersebut. Yang kedua, biologi, ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Yang ketiga, ilmu fisika, ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat dan gejala pada benda-benda di alam seperti gaya, energi, gelombang, daya, muatan, dan lain-lain. Yang kedua, jurusan IPS yaitu ilmu yang mempelajari tentang sosial dan masyarakat, antara lain materi khususnya yaitu sejarah, ilmu pengetahuan yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat. Yang kedua, sosiologi, ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, ekonomi, ilmu yang mempelajari tentang materi mulai dari susunan, komposisi, struktur, sifat-sifat serta perubahan dari materi tersebut. Yang keempat, geografi, ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan variasi keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan. Yang terakhir, ilmu sosiologi, ilmu yang mempelajari tentang hubungan masyarakat serta bentuk timbal balik yang terjadi di dalamnya.
Kemudian metode dan strategi pembelajaran di sekolah ini menganut 3 sistem pembelajaran yang wajib di dalam kelas ya, agar efektif, yaitu diantaranya yang pertama, seorang guru harus adanya pengulangan materi setiap harinya. Pada sistem pelajaran ini dikarenakan kebanyakan siswa terlalu fokus pada materi apa yang diberikan saat di kelas, namun selalu lupa apa saja materi yang telah diberikan. Maka dari itu sekolah ini menerapkan pengulangan tiap materi yang diberikan sebanyak minimal 2 kali dan maksimal 3 kali. Yang kedua, seorang guru harus adanya praktek di tiap materinya pada sistem mengajar. Ini dikarenakan banyak sekali seorang tahu tentang materi yang diberikan, namun tidak tahu bagaimana seorang siswa itu menggunakan materi yang diberikannya. Maka dari itu harus adanya praktek di tiap materi yang diberikan agar siswa tahu bagaimana menggunakan ilmunya. Yang terakhir, seorang guru harus dapat memberikan namanya kegiatan yang memacu keaktifan siswa di dalam kelas agar situasi tidak motorik seperti diadakannya kuis. Mungkin itu saja materi yang saya berikan. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Ibu Tu Santika Hartawan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Kolbu atas waktu yang diberikan. Baik, saya Igusta Ibu Tana Santika Hartawan akan melanjutkan materi mengenai organisasi kurikulum khusus sekolah. Nah, berkaitan dengan pola organisasi kurikulum, terdapat sejumlah pendapat dan variasi pengkategorian sistem organisasi kurikulum. Maka akan dibahas organisasi kurikulum berdasar 2 kategori, yaitu yang pertama organisasi kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Organisasi kurikulum berdasarkan mata pelajaran terbagi atas 3 jenis, yaitu yang pertama, mata pelajaran terpisah, di mana kurikulum ini menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai macam mata pelajaran yang terpisah-pisah satu sama lain. Seakan-akan ada batas pemisah antara mata pelajaran satu dengan yang lain, dan juga antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Yang kedua yaitu mata pelajaran gabungan, di mana kurikulum ini menekankan perlunya hubungan di antara 2 atau lebih mata pelajaran tanpa menghilangkan batas-batas setiap mata pelajaran. Misalnya seperti sejarah dan geografi dapat diajarkan untuk saling memperkuat. Yang ketiga yaitu kurikulum terpadu, di mana dalam kurikulum ini batas-batas di antara mata pelajaran sudah tidak terlihat sama sekali, karena semua mata pelajaran sudah dijadikan satu dalam bentuk masalah atau unit. Organisasi kedua yaitu organisasi kurikulum berdasarkan terpadu, di mana dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu kurikulum inti, kurikulum proses sosial dan fungsi kehidupan, dan kurikulum berpusat pada kegiatan atau pengalaman. Yang pertama yaitu kurikulum inti, di mana kurikulum ini bertujuan untuk melayani kebutuhan siswa, meningkatkan keaktifan belajar, dan menghubungkan antara kehidupan dan belajar. Isi kurikulum ini yaitu berdasarkan pada masalah atau problema yang dihadapi yang bersifat pribadi maupun sosial dan berlaku untuk semua siswa, sehingga kurikulum ini disebut sebagai kurikulum umum. Yang kedua yaitu kurikulum proses sosial dan fungsi kehidupan, di mana kurikulum social function didasarkan atas kegiatan manusia dalam masyarakat yang dapat dijadikan sebagai topik pembelajaran. Kurikulum ini dikenal juga dengan sebutan life curriculum yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang berarti bagi anak sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu kurikulum berpusat pada kegiatan atau pengalaman, di mana kurikulum ini dikenal juga dengan sebutan activity curriculum yang mengutamakan kegiatan atau pengalaman siswa dalam rangka membentuk kemampuan yang terintegrasi dengan lingkungan maupun potensi siswa. Kurikulum ini juga berupaya untuk mengatasi kelemahan pada subjek kurikulum, yaitu anak kurang aktif atau pasif. Materi selanjutnya yaitu metode evaluasi. Nah, secara garis besar, metode evaluasi dalam pendidikan dapat dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu secara tes dan non-tes. Yang pertama, metode evaluasi secara tes, di mana evaluasi secara tes biasanya direalisasikan dengan tes tertulis. Tes ini digunakan utamanya untuk memperoleh data, baik itu data kuantitatif maupun data kualitatif. Tes tertulis juga dapat dibedakan menjadi 2, yaitu tes objektif dan tes esai. Di dalam tes objektif, pada umumnya disebut juga sebagai alat evaluasi guna menghafal kembali dan mengenali materi yang telah diberikan. Tes ini biasanya diberikan dengan item pertanyaan menghafal atau pertanyaan pengenalan yang dibedakan menjadi 3 macam bentuk tampilan, yaitu soal benar salah, soal pilihan ganda, dan soal menjodohkan. Sedangkan tes esai pada umumnya dapat dibedakan menjadi 2 jawaban berbeda, yaitu jawaban terbatas atau singkat, dan jawaban panjang atau luas. Evaluasi yang dibuat dengan menggunakan pertanyaan esai biasanya digunakan untuk menerangkan, memberikan pembuktian, dan menganalisis perbedaan. Nah, metode yang kedua yaitu metode evaluasi secara non-tes.
di mana dalam evaluasi ini diperlukan alat non-tes yang digunakan untuk mengevaluasi penampilan dan aspek belajar efektif dari siswa. Alat ukur yang digunakan dalam tes non-tes yaitu model scoring, di mana alat ukur ini pada umumnya digunakan oleh para guru untuk mengevaluasi siswa dengan model titik, tingkat, atau skala dengan acuan langsung. Dalam hal ini, siswa tidak dibandingkan satu sama lain untuk mendapatkan hasil penampilan terhadap mereka. Yang kedua ada model rating, di mana model rating merupakan salah satu teknik pengukuran kepribadian untuk memperoleh perkiraan mengenai sifat perilaku yang tampak dan tidak dapat diukur oleh alat tes objektif. Dalam model ini, beberapa sifat dan perilaku individu akan diukur, kemudian disusun secara bertingkat, lalu masing-masing tingkatan diberi skor tertentu. Cara penilaiannya yaitu memberi checklist apabila setiap item pada daftar telah terpenuhi. Model yang ketiga yaitu model tugas laporan, di mana bentuk laporannya yaitu seperti laporan proyek atau kegiatan, catatan harian, dan portofolio. Model ini digunakan oleh para siswa yang mengerjakan evaluasi sendiri sebagai bentuk evaluasi mereka. Guru sering menggunakan bentuk laporan untuk mengevaluasi masing-masing penampilan atau belajar yang efektif, tergantung dari tujuan format laporan. Model yang keempat yaitu model wawancara, di mana wawancara adalah interaksi pribadi antara pewawancara atau guru dengan yang diwawancarai atau siswa. Nah, di dalam wawancara ada persyaratan penting yang perlu diperhatikan, yaitu adanya interaksi dan tatap muka antara guru dan siswa, ada percakapan verbal di antara mereka, dan juga memiliki tujuan tertentu. Dan model yang terakhir yaitu model kuesioner, di mana kuesioner dan wawancara memiliki keterkaitan yang sangat erat. Keterkaitan tersebut dapat ditunjukkan sebagai berikut, yaitu untuk melakukan wawancara dengan baik, sehingga pewawancara harus memerlukan alat yang disebut kuesioner. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Kurang lebih ya mohon maaf. Sekian, terima kasih.